kiribatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku. Kau tampung dalam kiribat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul, air mataku Kau taruh dalam kiribat-Mu. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh di dalam kiribat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu perkataan yang menarik, Saudara, yaitu Allah menghitung, ya, Allah menghitung air mata kita. Wow, apakah Tuhan itu terlalu tidak banyak pekerjaan, tidak ada pekerjaan, terlalu menganggur? Apa arti semuanya ini? Nah, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pada waktu itu Daud sedang mengalami kesesakan. Pada waktu itu Daud ada di
di bawah tawanan orang Filistin. Ya, saat itu Daud merasa terjepit seperti yang dikatakan di ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Inilah yang dirasakan Daud pada waktu Daud menulis. Ya, pada waktu Daud menulis, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu perjanjian lama ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu, yaitu ketika ada saudaranya atau orang-orang terdekat meninggal dan mereka berduka, lalu mereka mengeluarkan air mata mereka. Dan waktu mereka mengeluarkan air mata mereka, saudara, air mata itu ditampung di dalam sebuah tempat, ya, yang seharusnya tempat itu untuk anggur, tetapi dipakai untuk menyimpan tetesan demi tetesan air mata. Dan itu, budaya itu dilakukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai sekarang. Saya baca sebuah artikel, saudara, bukti menyatakan bahwa ada sebuah makam raja-raja. Di situ terdapat botol-botol, ya, dan salah satunya kirbat air mata. Ditaruh situ untuk mengingat akan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang mereka cintai. Saudara, mereka teteskan air mata itu dan mereka tampung itu dan simpan itu di dalam sebuah kirbat. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar 3 hal melalui kebenaran firman ini. Nah, kita bisa mengenal siapa Tuhan melalui tulisan Daud. Sengsaraku, engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang pertama yang bisa kita pelajari dan kita kenal siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan tidak pernah menolak kesedihan kita. Saudara, Dia memang Tuhan yang kuat. Dia ingin supaya kita kuat. Dia ingin supaya kita tangguh, tidak cengeng. Dia ingin supaya kita menjadi umat yang tahan banting. Tetapi saudara, Dia Allah yang tidak pernah menolak saat kita mengalami kelemahan. Terbukti dari air mata kita yang kita keluarkan. Itu sangat natural. Saat kita mengalami kesedihan, kepedihan hati, lalu air mata itu dikeluarkan. Dan pada waktu itu Tuhan tidak menolak. Dia mau menerima kita. Bahkan air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Ini berarti Dia tidak tolak itu air mata. Dia simpan air mata itu. Saudara, Dia perhatikan hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Dia tidak pernah menolak kelemahanmu. Dia tidak pernah menolak kegagalanmu. Dia Allah yang mau menerima engkau saat engkau terpuruk, saat engkau ada di titik yang paling bawah. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mau menerima engkau dan tidak menolak engkau. Kapan kita mengalami kesedihan, Bapak Ibu? Saat kita tertolak. Saat kita diperhadapkan dengan penghakiman manusia. Saat itulah kita mengalami keterpurukan, kepedihan hati, kesedihan hati. Saat kita dikucilkan, saat kita menjadi omongan bagi banyak orang, saat blacklist itu menimpa hidup kita, kita dianggap buruk, kita dianggap jelek, kita
dicap menjadi orang yang paling jelek, paling jahat saat kita menghadapi masalah bertubi-tubi, saat kita merasa sendirian, saat kita merasa tidak ada satu orang pun yang menolong kita. Saat itulah kita seringkali mengalami kesedihan hati, dan tidak kuasa air mata itu keluar dalam diri kita. Dan saat itu Tuhan tidak menolak kita, Dia mau tampung air mata kita. Saudara, saat itu Daud mengalami situasi di mana dia dimusuhi oleh orang-orang Filistin. Menjadi tawanan itu gak enak, saudara. Menjadi tawanan itu seperti penjajah yang menawan bangsa Indonesia, ya, diperbudak sedemikian rupa. Tidak ada waktu istirahat, yang ada siksaan, tekanan, tuntutan. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami hal yang sama. Dengar firman Tuhan. Dia Allah yang peduli. Dia tampung air matamu di dalam kirbatnya. Dia memperhatikan air matamu di tempat-tempat tersembunyi. Ketika engkau mengeluarkan air mata, Dia Allah yang peduli dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kenal sebagai Tuhan yang tidak menolak kelemahan kita. Yang kedua, saudara, kita kenal dari ayat ini bahwa Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan. Kenapa Tuhan merasakan apa yang kita rasakan? Saat kita sedih, saat kita terpuruk, Dia merasakan apa yang kita rasakan. Sebab kita dipelihara Tuhan seperti Tuhan memelihara biji matanya. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 32 ayat yang 9-10. Firman Tuhan berkata, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Bapak Ibu saudara sekalian, siapa yang mau biji matanya disentuh oleh orang? Pasti kita tidak izinkan satu orang pun menyentuh, mencolok mata kita, karena kita tahu bahwa kita akan mengalami rasa sakit. Bayangkan saudara, Yakub, ya, orang Israel, dikatakan biji mata Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Karena itu saudara, dia bisa merasakan rasa sakit yang kita rasakan, dia rasakan juga. Bapak Ibu saudara sekalian, Dia Allah yang mengerti. Dia bukan cuma Allah mengerti, Dia Allah yang mau peduli dalam hidup saudara. Karena itu kalau hari ini engkau merasa sendirian, mari saudara, ingat Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Dia Allah yang peduli, yang merasakan apa yang saudara rasakan. Yang ketiga saudara, kita belajar bahwa Tuhan yang tidak sibuk untuk peduli dengan kita. Ya, ada banyak urusan, saya percaya ada banyak kesibukan yang Tuhan lakukan. Mengurus jutaan manusia, ya, miliaran manusia, Dia urus semua. Tapi saya mau berkata, Dia menghitung. Bayangkan saudara, Dia menghitung. Dia menghitung. Dia tidak sibuk, dia punya waktu buat kita. Dia punya waktu buat mendengar cerita kita. Dia punya waktu untuk mendengar keluh kesah kita. Telinganya siap mendengar jeritan hati kita. Dia tidak pernah tertidur dan terlelap, seperti yang dikatakan Mazmur 121 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur
penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, penjaga Israel itulah Tuhan kita. Dia tidak tertidur dan dia tidak pernah terlelap. Bayangkan saudara, mana ada pribadi seperti Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia Allah yang digambarkan tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap sedetik pun. Dia tidak terlalu sibuk untuk mendengar cerita kita. Dia Allah yang selalu punya waktu, punya energi, punya hati, punya telinga untuk mendengar dan memberikan kesempatan untuk kita berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kalau kita mengerti bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah menolak kelemahan kita, tidak pernah menolak kesedihan kita, Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Tuhan yang tidak sibuk untuk peduli dengan kita. Kalau kita mengerti ini, mari saudara, jangan ragu datang kepada Tuhan. Mungkin Anda hari-hari ini ditolak oleh manusia, Anda dihakimi oleh manusia, Anda dipandang rendah, bahkan Anda dianggap tidak berarti oleh manusia. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda berharga di matanya. Anda berharga, Anda ada di hatinya, Anda ada di pikirannya. Jangan pernah merasa Anda tertolak. Karena Tuhan peduli, Tuhan mengerti saudara. Dalam kesendirian saudara, Dia ada. Dia ada. Dia ada bersama dengan kita. Kiranya sedikit firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.